Komisi 2 kan sudah meminta agar jangan ditunda, lakukan secara bertahap. Respon dari Kemenpan RB? Kesepakatan itu di Komisi 2 itu yang sudah dituangkan di dalam surat kesepakatannya, keputusan bersama antara Komisi 2 dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pan RB bersama BKN. Ya, jadi artinya ada beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Menteri. Kita sedang melakukan proses penataan, juga menjawab berbagai tantangan, termasuk kita juga sedang membuat grand design untuk penataan ASN, termasuk juga terkait dengan sistem meritnya. Jadi artinya ini juga terkait dengan penataan formasi. Nah, sementara di kabinet ini juga ada formasi yang harus kita penuhi dari formasi 2024 ini. Karena ada beberapa tadi instansi pemerintah yang tadi ada bertambah dan bahkan ada pemecahan dari beberapa lembaga. Sehingga kan ini juga harus ditata dan penuhi dari formasi yang ada di tahun 2024. Tapi Pak, bukannya anggaran resminya ini sudah diputuskan di 2024, sehingga kalau gitu seharusnya tidak ada dong masalah untuk pengangkatan? Ya, sebetulnya bukan hanya masalah itu ya. Jadi artinya ini juga terkait dengan supaya penataan pengangkatan itu juga bisa dilakukan secara serentak. Nah, selama ini juga TMT itu beda-beda, Mbak. Jadi ada juga teman-teman kadang-kadang yang bertanya kenapa TMT kami bisa berbeda. Nah, dengan posisi ini, sekarang ini BKN sedang menyusun roadmap-nya supaya nanti di Oktober dan Maret itu semua TMT-nya itu sama, terhitung mulai tanggal bekerja itu mereka itu sama. Dan ini sebetulnya kami juga bisa memahami kekhawatiran teman-teman semua. Khususnya tadi yang sudah bekerja, kemudian berhenti, kemudian jadi ada waktu dan sebagainya. Saya kira yang penting adalah bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi dengan susah payah, dengan kompetitif, dengan kerja keras, termasuk teman-teman honorer yang sudah mengabdi, ada kepastian untuk diangkat. Nah, itu yang paling penting. Tapi masalahnya pertanyaannya bagaimana mereka harus menghidupi menunggu sampai bulan Oktober. Ini kan artinya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ada sekitar 7 bulan. Apalagi kita kan mau menghadapi Lebaran juga, Pak. Jadi sebetulnya kondisi teman-teman yang mau diangkat itu kan memang ada berproses, Mbak, gitu ya. Dulu juga sebetulnya dari proses pengangkatan itu kadang-kadang ya memang antara SK dengan SPMT itu memang berbeda ya. Nah, oleh sebab itu harapannya nanti teman-teman itu sebetulnya banyak waktu juga untuk bisa masuk ke birokrasi. Itu juga termasuk juga banyak yang harus dipelajari, regulasi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, termasuk penyesuaian. Jadi sekali lagi juga kami memaklumi bagi teman-teman tadi yang terima kasih punya punya niat gitu ya untuk menjadi ASN, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi kan ini manajemen secara keseluruhan, dan Bu Menteri selalu menyampaikan itu juga harus kita lakukan secara hati-hati gitu ya. Kemudian juga kita memperhatikan berbagai hal. Tapi yang paling penting adalah pastikan bahwa mereka akan diangkat. Iya, tapi diangkatnya kan pada saat nanti Oktober ya, Pak ya? Betul. Nah, artinya kalau tadi dibilang sama Komisi 2 pengangkatannya ini jangan serentak, pelan-pelan secara bertahap, ini artinya tidak ya? Artinya semuanya ketok palu tetap di Oktober ya untuk diangkatnya? Gini, tadi yang disampaikan itu secara proses administrasinya itu tetap berjalan memang, Pak. Jadi sekarang ini proses administrasinya itu tetap berjalan, karena apalagi saat ini yang tahap 2 juga kan baru mau tes itu di bulan April. Jadi ini juga kita sambil menunggu, ada tahap 1, ada tahap 2, kemudian ada perpanjangan sampai 3 kali kemarin, sampai tanggal terakhir itu 20 Januari ya, 2025. Sehingga memang ini juga berdampak ya untuk semuanya. Jadi artinya proses ini tetap berjalan ya, tahap 2 tetap mengikuti seleksi ya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa sama-sama dilakukan pengangkatan secara bersama. Oke, Pak, dari kan ada juga kemarin pernyataan ya, kalau misalnya bagi yang sudah keluar gitu untuk kalau bisa masuk lagi untuk sementara waktu ke perusahaan sebelumnya, itu kan tidak bisa serta-merta seperti itu kan bagi yang keluar sudah mendaftar dan lolos sebagai CPNS atau CASN ini. Ya, mungkin kan itu salah satu barangkali ya yang disampaikan oleh BKN ya, kalau tidak salah, bahwa itu kan wacana yang disampaikan ya. Artinya mungkin ya, tapi kita tetap dulu kepada bahwa proses yang sudah disepakati antara
pemerintah dalam hal ini Menteri Pan-RB bersama BKN dengan Komisi 2 itu kita jalankan dulu ya semuanya sesuai dengan rencana saat ini. CPNS ini atau CAS ini menunggu ya dalam artian 7 bulan ini ya. Tapi kan proses administrasinya itu tetap berjalan, Mbak. Jadi banyak syarat dan sebagainya, pengecekan kembali dan sebagainya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Menteri, prinsip kehati-hatian, administrasinya kan dicek dulu juga semua teman-teman itu ya. Sambil berjalan gitu, ya tetap kita nanti akan pengangkatan di akhir. Pak, tapi sebenarnya untuk pertimbangannya kenapa sih harus pengangkatannya ini dilakukan secara serentak? Ya itu tadi, ini kita kan punya waktu. Jadi Mbak, sekarang ini kita ini kan punya salah satu tugas kita melaksanakan mandat di Undang-Undang 20 2023. Di mana salah satunya adalah penataan tenaga non ASN. Jadi saat ini kita diminta oleh undang-undang ada mandat untuk menyelesaikan tenaga non ASN yang jumlahnya itu 1,7 juta. Tapi yang tadi yang masuk itu sekitar 1 jutaan, 1.017.000. Tiap bulan itu mereka dapat gaji. Itu yang tadi P3K ya Pak ya? Iya, betul. Kalau yang di luar itu? Kalau di luar itu kan formasi kita ini pertama 100% CPNS, kedua 100% untuk tenaga non ASN atau pegawai non ASN. Jadi artinya bagi teman-teman tadi yang CPNS ini cuma rata-rata bukan fresh graduate juga gitu ya itu. Tapi kalau yang fresh graduate kan nggak ada masalah. Sebetulnya kita juga untuk fresh graduate, tapi kan itu untuk seluruh warga Indonesia boleh. Nah sehingga bagi teman-teman tadi yang sudah bekerja kemudian berhenti karena tidak boleh. Nah itu belum lagi menghidupi kalau sudah punya anak, punya istri, punya cicilan dan lain sebagainya. Nah ini saat ini rupanya animo untuk jadi PNS itu bukan hanya fresh graduate tapi orang-orang yang sudah bekerja Mbak di tempat lain. Dia kan oleh perusahaannya mungkin harus berhenti ya, sehingga harus ya memang konsekuensinya itu tadi kita seperti itu. Oke, Pak Aba ini ada juga nih pernyataan dari beberapa CPNS ya, kalau saya mengutip nih, ada yang bilang gini, pesertanya, saya kira nganggurnya sebentar, ternyata diperpanjang, lalu kemudian apa mungkin yang bisa dilakukan atau solusi yang bisa ditawarkan begitu? Jadi yang pertama bahwa rupanya animo untuk jadi PNS khususnya itu cukup tinggi ya. Dulu kita mungkin rata-rata orang yang ikut melamar itu rata-rata fresh graduate, teman-teman lulusan. Karena selama ini anak-anak baru ini belum punya kesempatan ya. Kita selalu memikirkan tenaga honorer yang masuk. Nah, saat ini pemerintah melalui Bu Menteri Pan-RB beliau sangat konsen terhadap ini memperhatikan anak-anak muda salah satunya. Nah, yang bisa dilakukan untuk yang fresh graduate adalah melalui CPNS. Nah tadi rupanya Mbak yang daftar itu bukan hanya tadi anak-anak baru gitu ya, rupanya bukan hanya fresh graduate tapi juga orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kami juga sangat memaklumi ya, khususnya mungkin barangkali yang sudah punya tanggungan dan sebagainya. Nah oleh sebab itu maka ketika masih ada waktu ini juga mungkin nanti ada proses ya, proses administrasi dan sebagainya. Nah harapannya orang bekerja di swasta kemudian masuk ke pemerintahan, mindsetnya juga sebetulnya kan harus berubah memang. Karena kita nanti punya berakhlak ya, berakhlak itu etikanya, kolaborasinya, orientasi pelayanan dan sebagainya itu juga harus dipelajari. Untuk nanti ada latsar. Nah ini ada waktu ini nanti kami akan minta kepada para kepala biro kepegawaian, ya kepala biro SDM mungkin melakukan pembinaan komunikasi dengan teman-teman ini gitu ya. Bagaimana nanti karena kan ini posisinya adalah di masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, kepala biro pengelola kepegawaian lah umumnya gitu. Pak Abbas Subagji, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, terima kasih sudah berbagi informasinya mengenai penundaan pengangkatan CPNS. Terima kasih Pak Abbas.